Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 31 Maret tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Juru Selamat yang Terpercaya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Suatu kali ada seorang bapak, dia baru saja mengikuti upacara pembaptisan yang saya pimpin. Dia awalnya bukan seorang pengikut Kristus, lalu kemudian dia tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi anggota gereja Katolik, lalu mengikuti pelajaran katekumenat dan akhirnya dibaptis menjadi seorang Katolik. Dan setelah upacara pembaptisan selesai, karena ada begitu banyak yang harus saya baptis, maka setelah upacara pembaptisan saya baru mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak ini. Saya bertanya kepada Bapak ini, Bapak, apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi seorang Katolik, tertarik untuk menjadi seorang pengikut Kristus, karena Bapak sebelumnya bukan pengikut Kristus. Lalu Bapak ini pun berkata kepada saya, Romo, saya sungguh tertarik untuk menjadi seorang Katolik, karena sebenarnya saya sudah lama mempelajari agama Katolik secara pribadi, secara otodidak. Saya juga sering membaca kitab suci, membaca Alkitab, dan saya sungguh terkesan dengan pribadi Yesus Kristus yang diimani oleh orang-orang Katolik. Karena saya melihat bahwa Yesus Kristus ini adalah seorang yang sungguh luar biasa, dan dia adalah seorang yang sungguh bisa dipercaya. Saya sudah mempelajari banyak agama, Romo, dan saya melihat di agama-agama lain itu memang semua agama itu mengajarkan nilai-nilai yang sama, Jadi orang harus saling mengasihi, orang harus saling mencintai, orang itu harus mau berkorban untuk sesamanya. Tetapi saya melihat hanya Yesus yang bisa menjalankan semuanya itu sampai tuntas. Jadi saya melihat Yesus Kristus ini, dia bukan hanya seorang tokoh yang pandai mengajar, bukan seorang tokoh yang hanya pandai mengajak ini, mengajak itu, mengajar ini, mengajar itu. Tetapi dia juga seorang yang sanggup untuk menjalankan apa yang dia ajarkan, apa yang dia perintahkan sampai tuntas. Bahkan dia menjalankan apa yang dia ajarkan itu sampai titik darah yang penghabisan, mati di kayu salib. Dan tidak ada tokoh lain yang seperti Tuhan Yesus ini. Nah, itulah, Romo, mengapa saya terdorong dan mengapa saya tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Katolik, karena bagi saya Yesus ini adalah sungguh-sungguh seorang juru selamat yang terpercaya. Dia sungguh-sungguh bisa dipercaya karena dia mampu menjalankan apa yang dia ajarkan sendiri, apa yang dia perintahkan sendiri. Bagi saya inilah seorang yang patut kita imani, patut kita percaya, karena dia menunjukkan teladan kepada umatnya secara nyata, bahkan sampai mengalami sengsara, wafat, dan mati di kayu salib. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah satu kesimpulan yang saya dapat dari seorang bapak yang memutuskan untuk menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, karena ia sungguh terpesona dengan pribadi Kristus, pribadi Yesus yang merupakan juru selamat yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Bukan hanya bisa mengajar, bukan hanya
bisa memerintahkan ini, memerintahkan itu, tapi dia sendiri menjalankan apa yang dia ajarkan, apa yang dia perintahkan kepada umatnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Jadi ada seorang pegawai istana datang kepada Tuhan Yesus dan memohon supaya anaknya disembuhkan. Dan Tuhan Yesus mengabulkan apa yang diminta oleh pegawai istana ini. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Ya, itulah kata-kata Tuhan Yesus ketika pegawai istana ini datang kepadanya memohon kesembuhan untuk anaknya. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Dan setelah itu pegawai istana ini dikisahkan, dia akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Dan di dalam perjalanan, ya dikisahkan dalam Injil, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ya, rupanya anaknya ini tanpa sepengetahuan pegawai istana ini, rupanya ketika dia pergi menghadap Tuhan Yesus, rupanya sudah mati, ya, sudah mati. Dan hamba-hambanya memberi kabar bahwa anaknya itu telah hidup, ya. Dan kemudian pegawai istana ini bertanya kepada hamba-hambanya, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Ya. Pukul berapa anaknya mulai sembuh? Dan jawab hamba-hambanya, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Dan dikisahkan pegawai istana ini kemudian dia teringat, ya, teringat akan kata-kata Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kata-kata itu, waktu itu adalah jam 1 siang. Ya. Jadi kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pegawai istana ini tidak terlambat 1 detik pun. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Ya. Pada saat itu anaknya pun hidup. Ya. Pada saat yang sama. Ya. Tidak meleset 1 detik pun. Nah, inilah ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesaksian dalam Injil bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh juru selamat yang patut kita percayai. Maka semoga pewartaan Injil pada hari ini membuat kita semakin berani, semakin mantap untuk mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sesungguhnya apabila Tuhan Yesus sudah berkehendak, sudah memiliki keputusan, maka keputusan itu atau kehendak itu tidak akan pernah meleset 1 detik pun. Namun seringkali kita kurang bersabar di dalam hidup ini. Kita mengharapkan kasih karunia dari Tuhan itu sesuai dengan waktu kita, ya, bukan waktu Tuhan, ya. Maka kita sering berkesimpulan, wah, Tuhan ini rupanya tidak memperhatikan doa-doa saya. Tuhan ini rupanya tidak mau mengabulkan doa-doa saya. Itu tidak benar, ya. Sesungguhnya apabila sudah tiba waktunya, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Tuhan pasti akan memenuhi apa yang kita harapkan, ya. Asal itu sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita, ya. Karena Injil sudah bersaksi ketika waktu Tuhan itu sudah bekerja, ketika waktu Tuhan itu sudah tiba, maka Tuhan Yesus tidak pernah meleset 1 detik pun untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini sudah bersaksi bahwa Yesus Kristus Allah kita adalah juru selamat yang terpercaya. Apa yang Dia lakukan tidak pernah bertentangan dengan apa yang Ia katakan. Semoga kita semakin berani mengimani Kristus
Dan semoga iman itu senantiasa menumbuhkan rasa sukacita dan damai sejahtera yang mendalam di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.